Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang merendahkan diri kami, membuka hati kami, menyiapkan hati kami supaya kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkannya, kami siap menerima apapun yang Tuhan katakan yang berasal dari isi hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Memasuki minggu kedua bulan Desember ini, saya mau membagikan tentang love in unity atau kebersamaan dalam kasih, saudara. Kalau kita bicara sebuah kebersamaan, sebuah kesatuan, mau tidak mau kita harus bicara tentang hubungan. Kedatangan Kristus ke bumi sebagai manusia tidak lain adalah untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah begitu menghargai apa yang namanya hubungan. Allah tidak menyukai apa yang namanya putus hubungan. Allah tidak menyukai hubungan yang rusak. Hanya manusia yang jatuh ke dalam dosa yang bisa hidup dengan tenang berdampingan dengan hubungan yang rusak. Tetapi kalau Allah tidak suka dengan apa yang namanya putus hubungan sampai dia harus relakan putranya yang tunggal untuk memperbaiki sebuah hubungan yang rusak ini, saudara. Ya. Sebab hubungan itu sangat penting untuk Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Hubungan macam apa tentunya? Yohanes 3 ayat 16, saudara pasti sudah begitu hafal dengan ayat ini sejak dari SD ya, kalau yang ikut sekolah minggu. Tetapi saya akan bacakan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, tentunya hubungan yang didasarkan pada kasih. Jadi dasar tindakan Allah mengutus Yesus ke bumi adalah satu, kasih. Makanya karena begitu besar kasih Allah, jadi dasar dari tindakan Bapa mengutus putranya adalah ini, kasih. Jadi Allah sangat menghargai hubungan yang bagaimana? Hubungan yang didasarkan pada kasih. Ya. Bukan hubungan yang rusak yang Allah kehendaki, bukan hubungan yang saling memanfaatkan, hubungan yang saling merugikan, enggak. Tetapi hubungan kasih itu yang Allah kehendaki. Itu sebabnya saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam waktu sibuk-sibuk dikasih tugas, kasih nama hewan, kasih nama tumbuhan. Di Kejadian 2 ayat ke-18, Kejadian 2 ayat yang ke-18, apa yang Tuhan katakan sama Adam? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik manusia seorang diri, ini juga sering saudara temukan di undangan kawin, saudara ya. Di undangan nikahan, tapi saya kembali mau mengingatkan, ini bukan ayat untuk pernikahan. Ayat ini hendak menekankan bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sesamanya. Makanya Tuhan menjadikan Hawa. Ya. Manusia tidak cukup kalau interaksinya hanya dengan hewan. Manusia sejak semula memang berinteraksi dengan hewan. Tapi tidak cukup kalau hanya dengan hewan.
Jadi hati-hati saudara ya. Saudara pencinta hewan silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara menghargai hewan lebih dari manusia, that's something wrong. Ada sesuatu yang gak pas. Apalagi kalau saudara sampai gak punya temen. Temennya cuman guguk atau meong. Waduh, ini lebih-lebih lagi saudara ya. Boleh punya peliharaan ya. Saya kalau ke rumah Pastor Ruli misalnya, aduh lucu banget banyak peliharaannya. Tetapi kayak Pastor Ruli juga dia punya tentunya hubungan-hubungan dengan manusia yang sangat baik. Jadi it doesn't matter. Kalau saudara punya hewan peliharaan, saudara sayang boleh. Tapi kalau saudara sampai tidak mau berinteraksi dengan manusia lain dan merasa dipuaskan hanya dengan hewan peliharaan, itu yang menjadi masalah saudara ya. Ayat ini hendak menekankan tidak baik manusia seorang diri, bahwa manusia butuh hubungan dengan sesama manusia. Dengan kata lain gini, manusia butuh komunitas, manusia butuh kebersamaan. Kebersamaan dengan siapa? Dengan manusia lainnya. Dan dalam hal ini komunitas pertama yang Tuhan dirikan adalah keluarga. Komunitas pertama yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk, yang Tuhan bangun adalah keluarga. Ingat, ayat ini bukan ayat kawin mengawinkan. Tidak ada salahnya orang tidak menikah saudara ya. Yesus tidak menikah, Paulus tidak menikah. Tapi bermasalah kalau seseorang tidak punya komunitas. So, this verse is talking about the community. Bahwa manusia memang harus hidup di dalam sebuah komunitas. Jadi jangan pernah saudara kita merasa bahwa kita bisa hidup sendiri. Kita nggak butuh apa-apa dan siapa-siapa. Jangan pernah bicara seperti itu. Itu sombong, itu congkak. Kenapa? Sebab sejak semula Tuhan bilang manusia nggak bisa seorang diri. Jadi kalau ada yang merasa dirinya, aku nggak butuh siapa-siapa, aku nggak butuh teman, aku cukup sendiri, aku bisa dengan Tuhan sendirian. Tunggu dulu. Rancangan semula Tuhan tidak begitu. Ya, saudara bukan didesain untuk hidup jadi petapa yang tinggal di goa sendirian, nggak ada teman, cuman betapa doang. Jangan saudara pikir itu suci, itu kudus. Oh iya, kalau saudara punya waktu-waktu khusus mau doa sendirian, itu baik, itu boleh. Tapi kalau saudara berpikir, aku habiskan hidupku, aku mau sendirian ke gunung misalnya. Itu bukan hidup kekristenan yang Tuhan desain. Hidup kekristenan yang Tuhan desain adalah hidup dalam komunitas, hidup dalam kebersamaan. Maka tidak baik manusia seorang diri saja. Saya mau tanya sama kita masing-masing, kapan saudara mengenal Tuhan Yesus? Kenapa sampai saudara bisa ada di gereja? Kenapa sampai saudara mengikuti ibadah online ini? Kenapa sampai saudara mau mendengarkan firman Tuhan? Apa ada di antara saudara yang mengenal Yesus karena disamperin malaikat tengah malam pas lagi tidur? Tiba-tiba disamperin, bertobat gak? Gua gaplok deh kalau enggak. Ada yang begitu? Atau ada yang langsung ngimpi ketemu Tuhan langsung? Anakku bertobatlah. Ada? Mungkin ada, tapi tidak satu di antara 1 juta orang. Terbanyak kita bisa mengenal Kristus, bisa merasakan kasih Tuhan. Karena sesama kita, karena hubungan, karena ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Ya enggak? Karena kita melihat hidup teman kita berubah. Karena interaksi, karena ada sebuah hubungan. Sebab memang seperti itulah desain Tuhan sejak semula. Manusia bukan untuk sendirian. Pola kemasyarakatan sejak zaman bangsa Israel pun adalah pola komunal, saudara. Ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, dibuatlah ada yang kelompok 70 dan lain sebagainya. Bahkan gereja mula-mula pun dimulai dengan pola komunal. Kita akan masuk. Kenapa harus pola komunal? Kenapa harus pola komunal? Yang pertama, dalam pola komunal, keegoisan kita terkikis.
Egois atau keakuan adalah penyakit manusia yang paling utama. Sahabat saya, Pastor Ruli, selalu suka bilang begini, saudara. Persoalan manusia sejak semula, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau boleh disimpulkan dalam satu kata, adalah saya. Kalau satu huruf adalah I. Waktu saya pikir, benar juga. Sebab ada 3 spirit yang paling berbahaya di akhir zaman ini atau menjelang kedatangan Tuhan. Itu yang dicatat dalam kitab Yudas ayat 10 sampai 11. Saya pernah menyampaikan itu, tapi nanti kapan-kapan saya akan ulangi lagi. Serial ini sangat penting. Yaitu spirit Kain, spirit Bileam, spirit Korah. Spirit Kain bicara roh yang egois. Roh yang mementingkan diri sendiri. Spirit Kain punya bahasa gini, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Dengan bahasa sehari-harinya, EGP, emangnya gue pikirin? Kan kira-kira begitu, saudara ya. Spirit Bileam bicara tentang roh materialistis. Spirit Korah bicara tentang roh pemberontakan. Bahkan Rasul Paulus berkata penyakit manusia di akhir zaman ini. Paulus memulai dengan ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kenapa egoisme dijadikan urutan yang paling pertama? Sebab memang egoisme itu menjadi akar semua dosa-dosa yang lain. Menjadi pola dosa-dosa yang lain. Nah, tetapi di dalam komunal, di bawah sebuah komunitas, di dalam sebuah kebersamaan, mau tidak mau keegoisan kita akan terkikis. Sebab opposite spirit atau spirit yang berlawanan dari keakuan adalah kebersamaan. Selalu saya katakan, peperangan rohani itu bukan soal saudara doa keliling pakai minyak di jalanan ciprat-ciprat minyak, enggak. Bagi saya peperangan rohani adalah ketika kita datang dengan spirit yang berbeda. Misalnya saudara berada di tengah-tengah lingkungan, teman kerja saudara yang suka berzina misalnya, suka berjudi, suka menipu. Lalu saudara memutuskan, aku mau mendoakan mereka, aku akan melakukan peperangan rohani. Caranya gimana? Caranya bukan sebelum mereka datang, saudara datang lebih pagi, olesin tempat duduknya pakai minyak, bukan itu. Ya kalau saudara mau praktekkan itu, boleh-boleh aja. Tapi dengar begini, tidak akan bekerja kalau saudara tidak datang dengan spirit yang berlawanan. Peperangan rohani saudara adalah di tengah-tengah teman-teman yang senang berzina, saudara datang dengan spirit kekudusan. Di tengah-tengah teman-teman yang suka berjudi, saudara datang dengan spirit yang suka memberi. Spirit rasa cukup. Kan orang judi karena mau cepat kaya, saudara. Di tengah-tengah orang-orang datang dengan spirit yang suka menipu, saudara datang dengan spirit kejujuran. That's opposite spirit. Itulah peperangan rohani itu. Nah, dalam pola komunal ini, spirit keakuan akan dilawan dengan spirit kebersamaan. Dalam pola komunal lah sikap megalomania sindrom akan terkikis. Dalam komunal lah kultus individu akan terkikis. Makanya selalu saya bilang begini, saudara. Gereja yang sehat harus berpusat kepada Kristus. Gereja yang sehat tidak boleh berpusat pada satu orang. Lifehouse Community tidak pernah boleh berpusat pada Pastor Wigan. Tidak pernah boleh. Saya hanya pelatih yang melatih mengupgrade. Kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, pelayanan ini harus tetap berjalan. Sebab pusat pelayanan ini memang Yesus Kristus seorang. Pusat pelayanan ini ada pada komunitasnya, bukan pada pribadi sayanya. Dalam komunal, dalam community, megalomania sindrom harus terkikis. Itu sebabnya Lifehouse Community, siapapun yang berbicara di tempat ini,
Saya encourage saudara harus mendengarkannya, saudara harus mencatatnya, harus datang dengan spirit yang lapar dan haus, yang sama seperti ketika saya berbicara. Ya. Selanjutnya, orang yang melakukan hal besar sendirian biasanya memiliki ego yang besar dan memiliki rasa yang tidak aman atau insecurity, takut disaingi. Ya, kalau orang yang apa-apa maunya sendirian, hal-hal besar dia mau lakukan sendiri, nggak mau teamwork, nggak mau melibatkan orang lain, nggak mau kasih kesempatan kepada orang lain, biasanya punya rasa tidak aman, rasa takut disaingi. Yesus memberi contoh ketika dia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi saya ulangi lagi, mengapa harus pola komunal? Karena dalam pola komunal keegoisan, keakuan kita terkikis. Yang kedua, dalam pola komunal gaya hidup saling dapat dihidupi. Hanya dalam pola komunal gaya hidup saling dapat dihidupi. Ratusan kali dalam perjanjian baru tentang gaya hidup saling ini, saling mengasihi, saling mendoakan, saling lainnya. Gaya hidup saling adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Kalau ada satu rahasia kenapa jemaat mula-mula bisa bertahan di tengah penderitaan yang begitu hebat, satu aja, karena mereka menghadapinya secara komunal, secara komunitas. Kalau mereka terpecah-pecah, kalau mereka sendirian, mereka tidak akan bisa menghadapi aniaya yang begitu hebat. Selalu saya katakan gini, sama seperti kita kalau main ombak, ketemu ombak yang besar, kalau saudara sendiri, saudara akan terhanyut. Tapi kalau saudara semua gandengan tangan, ya kalau main ombak di pantai, mau ombak besar, justru kita bisa menikmati ayunan ombak itu. Ya, itu sebabnya pola hidup komunal adalah melatih gaya hidup saling harus dihidupi. Kalau ada satu rahasia juga, mungkin saudara saat ini bilang, Pastor, hidup saya berkelimpahan. Puji Tuhan buat itu. Tuhan mencukupi dalam segala hal. Puji Tuhan buat itu. Kalau ada satu rahasia di tengah-tengah kelimpahan hidup saudara, tapi saudara tidak tergelincir pun, adalah pola hidup komunal. Kenapa? Tentu dengan catatan komunal yang sehat, komunitas yang sehat. Kenapa? Sebab di sanalah kita saling menjaga. Kalau ada yang karena kelimpahan, karena kenyamanan mulai melenceng, teman-temannya bisa tarik, komunitasnya bisa tarik. Jaga dirimu. Sebab dalam pola komunal lah saudara punya kesempatan untuk menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sanalah saudara punya kesempatan untuk bertemu Lazarus dalam hidupmu. Gaya hidup saling bukan berarti kita menjadi parasit untuk sesama kita. Tetapi ini adalah merupakan praktek simbiosis mutualisme. Tidak ada yang dirugikan di sini. Sekalipun ada yang kuat menopang yang lemah, yang kuat pun tidak akan merasa dirugikan. Tidak akan merasa dirugikan, justru dia akan merasa diberkati karena apa yang dia lakukan. Bukan merasa diporotin atau dimanfaatkan. Bedanya apa saudara? Kalau atas dorongan Tuhan, kalau atas dorongan Roh Kudus, kalau memang dalam sebuah komunitas yang sehat, di mana yang kuat menopang yang lemah, yang kuat pun akan merasa diberkati. Kenapa? Sebab di sini tidak ada settingan-settingan manusia. Tidak ada settingan-settingan manusia. Di sini akan murni dorongan dari Roh Kudus dan ini pasti menumbuhkan iman. Tapi kalau ada asas manfaat, pasti ada settingan-settingan manusia. Ada niat-niat yang tidak tulus untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Contoh misalnya dalam gereja sekalipun. Saya akan menjadi jahat kalau saya berusaha men-set up sesuatu. Memang ini sifatnya batinia saudara. Kalau saya men-set up sesuatu supaya saudara mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tugas saya adalah mengajar
Soal memberi, saya juga akan ajarkan memberi. Tapi itu harus dalam ketulusan. Dan biarlah Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Saya tidak boleh men-set up sesuatu behind the scene supaya saudara mau jor-joran. Apalagi dengan cara mengancam saudara. Belalang pelahap lah, inilah, itulah. That's not community. Itu bukan saling, itu namanya pemanfaatan. Ya, jemaat mula-mula dengan kerelaan tanpa setting up, mereka bisa menjual miliknya, membagi-bagikan sesuai kebutuhan. Mereka melakukan itu dengan kerelaan dan merasa menjadi berkat. Tidak ada keberatan nurani di sana. Kalau setting up, pasti bisa ada keberatan nurani. Kalau itu merupakan rekayasa manusia, keberatan nurani bisa ada di sana, saudara. Ya, jadi gaya hidup saling ini gaya hidup yang harus kita hidupi di dalam sebuah komunal. Yang ketiga, dalam komunal keserupaan kita dengan Kristus terbentuk. Dalam komunal keserupaan kita dengan Kristus terbentuk. Amsal 27 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Amsal 27 ayat yang ke-17. Berkata demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pembentukan karakter kita ke arah keserupaan dengan Kristus dibentuk dengan interaksi kita terhadap sesama manusia, terutama komunitas. Saya ulang lagi, pembentukan karakter kita ke arah keserupaan dengan Kristus terbentuk dari interaksi kita dengan sesama manusia, bukan hewan di sini, ya, dengan sesama manusia, terutama dalam komunitas. Itulah yang akan membentuk keserupaan kita dengan Kristus. Dan dalam komunal, dalam komunitas kita pasti menemukan orang-orang yang tidak kita sukai. Pasti. Saudara akan menemukan orang-orang yang tidak saudara sukai. Yang kita merasa tidak cocok. Tetapi di saat yang sama kita harus belajar punya hati yang luas, hati yang penuh kasih karunia, hati yang bisa menerima kekurangan orang lain, hati yang punya berbelas kasihan seperti Kristus. Kesempatan itu ada dalam komunal. Saudara tidak mungkin bisa cocok dengan semua orang. Misalnya di Lifehouse ada 200 orang. Saudara gak mungkin bisa cocok dengan 200-200-nya. Tapi dalam komunitas kita dilatih untuk punya hati yang luas, untuk punya hati yang penuh kasih karunia. Saya sebagai senior pastor di tempat ini, saya pun dilatih oleh Tuhan. Bagaimana saya harus bisa menerima setiap orang sesuai dengan pertumbuhan imannya. Kalau ada yang masih TK, lagi belajar baca huruf, ya saya jangan harapkan untuk bisa baca novel, saudara. Ada saudara yang sudah kelas SMP, mulai belajar trigonometri. Ya saya nggak perlu mengharapkan saudara harus excellent dalam kelas university. Yang saya bisa lakukan adalah saya harus bisa menerima semua saudara. Yang jelas saya harus terus mendorong saudara supaya saudara terus bertumbuh dalam iman, saudara semakin dewasa. Di sini kita akan punya keluasan hati. Bukankah Yesus juga bisa menerima semua orang berdosa? Dalam hidup komunal lah, kita tidak bisa jadi anti sama orang lain dan mengecilkan orang lain yang masih lemah imannya. Disinilah kita belajar punya hatinya Tuhan yang penuh dengan balas kasihan. Ketika kita melihat orang yang masih berjuang, hidup jatuh bangun dalam dosa, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengucilkannya? Dan kita bilang, gak kudus, masih kudis. Atau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yang mau menuntun mereka, mau menemani mereka. Saya harap Lifehouse Family, saudara punya hati yang seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Antitesenya, dalam komunitas yang baik, dalam pergaulan yang baik, kebiasaan yang buruk kita juga akan rusak. Itulah sebabnya dalam komunal yang sehat, keserupaan kita dengan Kristus akan terbentuk.
Yang keempat, yang terakhir. Pola komunal membuktikan kemuliaan Tuhan ada pada kita. Pola komunal membuktikan kemuliaan Tuhan ada pada kita. Love in unity, kebersamaan dalam kasih. Dulu saya sering mendengar gini, kita harus bersatu, kita harus kompak supaya kemuliaan Tuhan turun. Apakah itu prinsip Alkitab? Saya mau ajak saudara buka ayat yang terakhir, Yohanes 17. Ayat yang ke-10 dan 11. Yohanes 17 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi kemuliaan Tuhan sudah ada di dalam murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, murid-muridnya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Lihat kata kunci ini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus tidak ada dalam dunia ini, yang ada murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus memaksudkan Petrus semuanya. Sekarang Petrus, Thomas udah nggak ada. Yang ada siapa? Kita. Kemuliaan Allah harusnya sudah ada di dalam kita. Dan di sini dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jadi ada paradigm shifting, ada perubahan paradigma. Kita tidak bersatu supaya kemuliaan Allah turun. Tetapi karena kemuliaan Allah sudah ada dalam diri kita, makanya kita bisa bersatu. Makanya kita bisa hidup berkomunal. Jadi kalau gereja berantem sana, berantem sini, buat saya sederhana. Kemuliaan Tuhan gak ada di atas itu. Sebab kalau ada kemuliaan Tuhan, tidak mungkin mereka saling tengkar. Itulah sebabnya ketika kita mau hidup dalam komunal, itu membuktikan kemuliaan Tuhan sudah ada dalam kita. Kita hidup dalam komunal bukan supaya kemuliaan Allah turun. Justru karena kemuliaan Allah sudah ada, makanya kita hidup dalam komunal. Refleksi Natal untuk Lifehouse Family, saudara. Kehadiran Kristus ke bumi, tanda Ia menghargai hubungan. Ia tidak menginginkan adanya hubungan yang rusak. Pertanyaan saya, apakah masih ada hubungan yang rusak dalam hidup kita? Bagaimana hubungan saudara dengan anggota keluarga, dengan teman-teman? Apakah saudara memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak itu? Kalau masih ada orang yang saudara tahu hubungannya rusak dengan saudara, minta maaf dengan dia. Doakan dia, berkati dia. Mungkin saudara bilang, tapi pastor dia gak mau ketemu saya. It's okay. Kalau dia belum mau bertemu, gak apa-apa. Tapi saudara tetap doakan. Apa doanya? Tuhan, berkati dia. Aku juga rindu kasih karunia Tuhan boleh ada dalam hidupnya. Jangan saudara doanya, Tuhan, patahkan kakinya Tuhan. Habisi dia Tuhan. Tuhan disuruh jadi tukang pukul. Enggak dong. Doanya Tuhan, buka hati. Aku mau punya hubungan yang baik lagi dengan orang itu. Allah kita tidak suka hubungan yang rusak. Tentunya hubungan yang dalam kasih. Refleksi yang kedua. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, ini bukan soal kebaktian atau tidak kebaktian. Tetapi di sini adalah soal menjauhi komunitas. Jangan menjauhkan diri dari komunitas di mana Tuhan tanam engkau. Sebab saudara akan mati rohani kalau saudara tercabut dari komunitas. Saya ulangi lagi, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, tidak baik manusia seorang diri. Itu adalah ayat yang menyatakan manusia membutuhkan sesamanya. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya.
Manusia membutuhkan komunitas. Saudara tidak bisa berkata, aku jalani hidup Kristenku sendiri, aku tidak perlu apa-apa dan siapa-siapa. You can't say that. Saudara tidak bisa mengucapkan itu. Sebab dari awal saudara butuh orang lain. Dan komunitas yang apa? Komunitas yang sehat. Yang di dalamnya ada kasih Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam komunitas yang tidak sehat, kita pun bisa menjadi sakit. Sebab pergaulan yang buruk, komunitas yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik juga. Itulah sebabnya pastikan saudara tidak menjauhkan diri dari pertemuan komunitas, atau saudara tidak menarik diri dari komunitas di mana Tuhan tempatkan saudara. Khususnya bagi saudara yang Tuhan tanam di Lifehouse Community ini. Haleluya, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah dibagikan boleh menggores kuat dalam nurani setiap anak-anak-Mu. Dan firman ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi boleh membawa perubahan dalam hidup kami. Boleh berbuah lebat, boleh bertumbuh subur dalam hidup kami. Dan sekarang jemaat yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.